Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak kelas 11 hari ini? Semoga sehat selalu dan jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Makan makanan bergizi, cuci tangan dengan sabun, dan selalu memakai masker. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bab kedua kita di sejarah Indonesia ya, strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa-bangsa Eropa abad ke-20. Jadi di bab ini kita akan membahas berbagai perlawanan yang ada di Nusantara dalam menghadapi penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Ada perlawanan apa aja sih? Kalau kita lihat di sini adalah yang pertama perlawanan rakyat terhadap Portugis, Spanyol, Inggris, dan VOC, dan yang kedua perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Intan Pariwara yang sudah memfasilitasi PowerPoint ini. Jadi ini diambil dari buku PR dari Intan Pariwara kelas 11 Sejarah Indonesia wajib. Ini yang pertama, perlawanan rakyat terhadap Portugis, Spanyol, Inggris, dan VOC. Di antaranya adalah perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Maluku, kemudian perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol, Aceh Maluku terhadap Portugis, kemudian perlawanan rakyat Jawa dan perlawanan rakyat Palembang terhadap Inggris. Kemudian yang paling banyak ini adalah terhadap VOC, karena seperti yang kita tahu bahwa VOC itu banyak sekali memberikan kebijakan, di antaranya monopoli perdagangan yang sangat merugikan Indonesia, Nusantara pada waktu itu, sehingga banyak sekali terjadi perlawanan. Nah, nanti kita akan menganalisis apa sih ciri dari masing-masing perlawanan. Nah, yang pertama adalah perlawanan rakyat Aceh. Latar belakang perlawanan rakyat Aceh. Nah, kalau kita lihat di sini latar belakangnya adalah karena Malaka. Malaka ini awalnya adalah jalur perdagangan internasional. Jadi jalur perdagangan dunia itu ada di Malaka. Kemudian direbut oleh Portugis. Sehingga bandar dagang yang selama ini di Malaka berpindah ke Aceh. Nah, pada 1511 berhasil menguasai Malaka, kemudian para pedagang Islam segera mengalihkan perdagangannya ke Aceh. Kemudian jalannya perlawanan adalah ini, melancarkan serang Portugis karena ingin merebut bandar dagang tadi, alasan ekonomi ya, merebut bandar dagang yang berpindah dari Malaka ke Aceh, maka Portugis ini mencoba menyerang Aceh. Tetapi Aceh ini punya rahasia. Jadi nanti kita akan lihat di sejarah Aceh itu banyak sekali perlawanan yang gagal melumpuhkan masyarakat Aceh. Di antaranya karena prinsip fisabilillah dari masyarakat Aceh yang kulturnya Islam, mayoritasnya adalah Muslim. Kemudian juga menggunakan hukum Islam. Kemudian juga di dekade tahun ini kerajaan Aceh itu sudah menjalin hubungan internasional dengan Turki. Makanya dia dapat banyak bantuan juga dari luar negeri. Begitu. Dan akhirnya serangan pasukan Iskandar Muda belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka, tetapi Aceh tidak jatuh ke tangan Portugis. Selanjutnya, perlawanan rakyat Maluku. Latar belakangnya adalah kapal-kapal Portugis menembak junjung dari benda yang akan
dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Praktek monopoli Portugis. Kemudian Portugis ikut campur urusan internal dari kerajaan Maluku. Nah, ini dengan menggunakan tipu muslihat ya, Portugis berhasil membunuh Sultan Hairun dengan alasan ingin berunding secara damai. Bayangkan, seorang sultan raja dari kerajaan Ternate ditipu oleh Portugis kemudian dibunuh. Maka hal seperti ini tidak bisa tinggal diam, kita kan, sebuah ketidakadilan ini. Maka anak dari Sultan Hairun, Sultan Babuloh, melancarkan perlawanan rakyat Maluku, kemudian menghancurkan benteng-benteng pertahanan milik Portugis di Maluku dan menerapkan strategi pengepungan benteng Sao Paulo. Akhirnya berhasil dikalahkan oleh Sultan Babuloh. Nah, Sultan Babuloh ini juga terkenal dengan strategi perlawanannya yang mampu mempersatukan rakyat Ternate dan Tidore untuk mengusir Portugis. Jadi dapat kita ambil makna di sini bahwa persatuan itu bisa membuat kita berhasil menuju kemenangan. Nah, selanjutnya adalah perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Latar belakangnya adalah tindakan Spanyol yang mendominasi kegiatan perdagangan, kemudian dia juga melakukan pemaksaan, perampasan, perampokan, dan lain-lain. Akhirnya tidak tahan, masyarakat Minahasa melancarkan perlawanan terhadap Spanyol karena sesuai dengan perjanjian Saragossa ya, bahwa Spanyol harus ke bagian atas Nusantara. Jadi dia harus pergi ke Tidore. Akhirnya di Minahasa inilah dia mendapatkan perlawanan. Nah, ini yang selanjutnya adalah perlawanan rakyat terhadap VOC. Perlawanan rakyat Maluku yang pertama, VOC yang kita tahu adalah program utama dari VOC itu adalah monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, di Maluku ini lebih ketat lagi monopolinya, di mana dia juga menerapkan kebijakan ekstripasi, yaitu pembatasan tanaman ekspor untuk menjaga nilai barang. Selain itu dia juga melancarkan pelayaran hongi, jadi masyarakat Maluku itu tidak boleh menjual rempah-rempah selain kepada VOC. Semuanya harus dijual kepada VOC. Nah, pelayaran hongi ini adalah patroli laut yang dilakukan oleh VOC. Kemudian VOC menghadapi serangan sporadis itu secara serentak sama-sama gitu ya, dari rakyat Hitu yang dipimpin oleh Kakiali dan Teluk Besi. Nah, akhirnya VOC berhasil dikalahkan oleh pasukan Sultan Nuku dan berhasil mengembalikan kekuasaan Tidore. Yang kedua, perlawanan rakyat terhadap VOC. Perlawanan rakyat Mataram yang dikenal oleh Sultan Agung dengan ambisinya menyatukan seluruh Jawa di bawah kepemimpinan Kerajaan Mataram. Nah, karena Sultan Agung itu menganggap bahwa kedudukan VOC di Batavia dapat mengancam dominasi Mataram, maka Sultan Agung mengirimkan pasukan Mataram ke Batavia untuk menyerang VOC, untuk mengusir VOC dari Jawa, untuk merebut Batavia dari VOC. Kemudian Sultan Agung melancarkan 2 kali serangan. Serangan pertama, strategi yang diterapkan Mataram belum berhasil mematikan dominasi VOC karena
jarak yang terlalu jauh antara Mataram dengan Batavia. Kalau sekarang itu Mataram tuh di Jogja, terpecah ya nanti di perjanjian, terpecah. Kalau dulu di Jogja, kemudian Batavia itu di Jakarta. Bayangkan sejauh itu, maka jarak yang jauh ini menjadi kendala untuk pasukan Mataram bisa mengalahkan VOC. Kemudian yang serangan kedua juga gagal karena VOC memperkuat armada militernya dan meningkatkan jumlah persenjataan. Selain itu VOC juga mengebom gudang makanan dari kerajaan Mataram, sehingga 2 kali serangan yang dilakukan Sultan Agung menghadapi kekalahan. Tetapi semangat dari Sultan Agung untuk mengusir VOC perlu kita tiru. Yang selanjutnya adalah perlawanan rakyat Banten. Awalnya Banten itu sangat menerima dengan baik kedatangan Belanda. Tetapi ketika VOC berusaha melemahkan peran Banten sebagai bandar perdagangan dengan melakukan blokade terhadap aktivitas perdagangan di Banten, nah itu yang menjadi latar belakang perlawanan rakyat Banten. Jadi VOC terkenal dengan taktik divide et impera atau politik adu domba. Nah, ini sering diterapkan oleh VOC untuk mengadu domba antara satu dengan yang lainnya, karena ketika merebutkan kekuasaan maka VOC masuk semakin memanasi keadaan. Nah, di perlawanan rakyat Banten, VOC berkoalisi dengan Sultan Haji yang kemudian melawan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Haji bersama VOC merebut tahta dari Sultan Ageng Tirtayasa. Padahal ini ayah dan anak antara Sultan Ageng dan Sultan Haji. Akan tetapi sayangnya yang memenangkan perlawanan rakyat Banten justru dari pihak VOC dengan siasatnya divide et impera, politik adu domba ya, yang kemudian memenangkan Sultan Haji menjadi raja di Kesultanan Banten, dan Sultan Haji harus membayar mahal hasil perbuatannya yang berkoalisi dengan VOC, sehingga VOC yang menguasai Kesultanan Banten setelah itu. Nah, makanya dari sini kita bisa mengambil makna bahwa kita gak boleh main licik ya, jujur lebih baik, kan begitu. Nah, selanjutnya perlawanan rakyat terhadap VOC di Makassar. Nah, yang menjadi latar belakang adalah pelabuhan Sumba Opu sebagai bandar transito di daerah timur yang terbesar. VOC tertarik untuk menguasai pelabuhan Sumba Opu dan menerapkan monopoli perdagangan rempah-rempah. Kemudian serangan VOC terhadap Makassar. Jadi karena Sumba Opu ini adalah pelabuhan bandar transito, pelabuhan transit yang cukup besar di Makassar ya. Nah, VOC tertarik nih, saya harus menguasai pelabuhan ini. Akhirnya diseranglah pelabuhan Sumba Opu itu. Tetapi VOC sempat mengalami kegagalan ketika memblokade pelabuhan Sumba Opu, karena Sumba Opu ini dikuasai oleh Sultan Hasanuddin sebagai pimpinan dari Kesultanan Makassar atau Kerajaan Makassar. Kemudian VOC mengerahkan armada yang lebih besar lagi untuk menaklukkan Makassar. Nah, VOC kemudian bisa mengalahkan Sultan Hasanuddin untuk
menandatangani perjanjian Bonggaya. Perjanjian Bonggaya, anak-anak bisa lihat di buku kalian masing-masing. Perjanjian Bonggaya sangat merugikan Kesultanan atau Kerajaan Makassar. Selanjutnya adalah perlawanan rakyat Riau. Nah, ini perlawanan Siaksi Indrapura. Nanti dari Kerajaan Riau juga banyak berperan terhadap kemerdekaan Indonesia di sejarah kelas 12, sejarah Indonesia kelas 12 nanti kita pelajari. Selanjutnya perlawanan etnik Tionghoa yang disebabkan oleh peningkatan jumlah pengangguran, penyimpangan dalam mendapatkan surat izin bermukim, kebijakan surat izin bermukim atau surat pas bagi orang Tionghoa. Jadi Tionghoa ini kita tahu bahwa ketika VOC itu membeda-bedakan antara pribumi Asia Timur dengan orang-orang Eropa. Jadi ini juga menjadi penyebab perlawanan etnik Tionghoa terhadap VOC. Kemudian perlawanan rakyat Jawa terhadap Inggris. Thomas Stamford Raffles membawa pengaruh besar terhadap kedudukan Sultan Hamengkubuwono II. Sehingga kita tahu bahwa pemerintahan Raffles ini tidak menyetujui adanya sistem kerajaan, sehingga orang raja-raja ini kurang pengaruhnya kurang diakui oleh pemerintahan Inggris. Pada Juni 1812, Inggris menyerang Keraton Yogyakarta dengan bantuan Notokusumo dan putra mahkota Hamengkubuwono III. Selanjutnya, perlawanan rakyat Palembang. Jadi Raffles ingin mengambil alih benteng Belanda di Palembang untuk meminta hak kuasa Sultan atas tambang timah di Pulau Bangka. Tetapi Sultan Badarudin menolak permintaan Raffles yang menginginkan tambang timah tersebut. Akhirnya jatuhlah perlawanan itu. Nah, ini yang cukup banyak juga, yaitu perlawanan rakyat terhadap pemerintahan kolonial Belanda, yang kita mulai dari yang paling ujung, Perang Padri di Aceh ya, antara golongan ulama dengan golongan adat awalnya. Kemudian Belanda masuk di sini dengan memasukkan Snokku Gronje, menyelidiki bagaimana culture masyarakat Aceh, sehingga karena tahu ada konflik antara ulama dengan adat, orang-orang yang memegang adat, maka Belanda mencoba untuk terus mempengaruhi dengan politik divide et impera. Perang Diponegoro juga terjadi bersamaan pada Perang Padri, karena Perang Padri ini 3 fase. Kemudian Perang Puputan di Bali, Perang Aceh, Perang Batak, Perang Banjar, Perang Tondano, dan perlawanan Patimura. Nah, ini penjelasannya masing-masing sudah ada di sini. Nah, ini yang saya jelaskan 3 fase ya pada Perang Padri. Perang Diponegoro terjadi sehabis maghrib 1825 sampai 1830. Perang Puputan, adanya hak tawan karang yang tidak disetujui Belanda. Kemudian Perang Banjar, Pangeran Antasari. Perang Aceh,
itu tadi yang ada Snoku Grunje-nya ya, untuk menyelidiki masyarakat Aceh. Perang Batak Sisingamangaraja ke-12 yang awalnya tidak setuju dengan Zending, penyebaran agama Kristen. Nah, itu terakhir dari saya. Memang cukup lumayan banyak ya di strategi perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonial Barat. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa sih ciri-cirinya? Anak-anak bisa lihat dari setiap perlawanan itu, ciri-cirinya apa sih perlawanan abad ke-19 ini? Nah, ciri-ciri tersebut anak-anak bisa tulis di dalam buku tugas kalian, kemudian diupload di portal TIK. Seperti biasa, waktunya sampai jam 9 malam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.